Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu meminta satu orang untuk berdoa. Hai Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran ini, Ibu berdoa dulu maksudnya kehadiran dari kalian. Doa absen dulu ya. Desi Rusmadian Gerode, hadir Bu. Resa Normalista, hadir Bu. Fitri Rodia, hadir Bu. Fitra Andalini, hadir Bu. Mahatma Sanan, hadir Bu. Oke, jadi tidak ada yang berhalangan hadir ya untuk kali ini. Sekarang kita akan membuka mata pelajaran kita. Kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Jadi kita akan belajar mengenai teks prosedur ya. Jadi ada yang sudah pernah mendengar apa itu teks prosedur? Ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelum itu, Ibu akan membacakan dulu bagaimana sih tujuan pembelajaran kita yang akan atau capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Jadi bicara dan mempresentasikan. Jadi jika semua mulai mampu menyampaikan gagasan, pemikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk memecahkan masalah dan solusi dalam bentuk monolog. Peserta didik mampu menyimpulkan ide pokok, menganalisis akurasi dan kualitas dari informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan dari berbagai titik. Selanjutnya ada menulis. Peserta didik mulai mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan melalui teks deskripsi, narasi, prosedur, eksposisi, rekor, persuasi, dan lain-lain. Jadi untuk hari ini kita akan belajar teks prosedur. Jadi kita mengetahui dulu apa sih itu teks prosedur. Ada yang tahu dari adik-adik semua? Ada apa sih teks prosedur itu? Belum tahu ya? Oke. Jadi kita pengertian dari teks prosedur. Jadi ini teks prosedur menurut pandangan dari pengertiannya dari yang disimpulkan ya, bahwa teks prosedur adalah teks yang mempelajari langkah-langkah tata cara suatu kegiatan. Jadi misalnya adik-adik semua ingin membuat kue panada misalnya. Nah, dari bahannya itu adik-adik sudah list di dalam teks prosedur. Bahannya ini. Terus langkah-langkahnya pembuatannya pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan lain-lain. Jadi itu merupakan bentuk dari teks prosedur. Ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Dan yang kedua ada juga terdapat panduan yang harus dilakukan. Jadi seperti yang dibilang tadi bahwa ada langkah-langkah. Terdapat panduan yang harus dijelaskan di situ. Ada langkah-langkah pembuatan suatu pembuatan kue atau pemasangan sesuatu. Nah itu bagian dari teks prosedur. Yang ketiga itu menggunakan kata kerja aktif.
Jadi teks prosedur itu menggunakan kata kerja yang aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi kata hubung atau menentukan urutan. Dan yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Jadi dalam membuat teks prosedur kita harus mempelajari dulu bagaimana tata cara sih sebenarnya membuat suatu misalnya kegiatan atau merakit, misalnya merakit game, misalnya kita merakit game atau merakit sesuatu, kita harus mempelajari dulu bagaimana tata cara untuk merakit itu kita tuangkan ke dalam teks prosedur. Selanjutnya yaitu terdapat permohonan beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Jadi misalnya adik semua mengetahui bahwa misalnya membuat kue Kanada misalnya pencampuran bahan, pembuatan adonan, penggorengan. Jangan penggorengan pas bagian menggoreng kue panada, adik-adik menempatkan menggoreng kue panada itu pada nomor 1. Itu salah, karena seharusnya sesuai dengan urutan yang diinstruksikan kepada pembaca. Jadi sebelum kita masuk pada kegiatan yang Ibu akan tugaskan kepada adik-adik semua, jadi kita masuk dulu pada langkah-langkah tata cara dalam pembuatan teks prosedur. Jadi yang pertama kita harus menentukan judul dulu. Menentukan judul. Ini langkah-langkahnya ya. Jika ada yang bertanya, boleh, silakan. Langsung saja bilang, Ibu, saya tidak mengerti bagian ini, Bu. Terus buat daftar alat dan bahan. Terus menyusun langkah-langkah. Menyusun langkah-langkah secara berurutan. Nah, selanjutnya di sini di sini harus membuat tujuan dulu ya, membuat tujuan dari paham semua? Paham, Bu. Nah, terakhir yaitu kesimpulan dari langkah kegiatan yang akan dibuat. Jadi nanti sekarang Ibu akan memberikan tugas ini. Ibu telah menyiapkan lembar kerja adik-adik semua. Nah, tugas ini Ibu harapkan kalian bisa bekerja kelompok, karena Ibu akan membagikan satu kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi Ibu bagi Fitri Anggra ini dengan Fitri Kodia satu kelompok. Baik, Ibu. Kelompok 1, oke. Marhatul Hasanah, berhubung Marhatul Hasanah tidak punya pasangan, jadi dia sendiri. Dan kelompok selanjutnya Resan Faisa dan Desi Rismadianti. Silakan semuanya duduk berdekatan yang sudah dibagi kelompoknya. Oke, bagaimana adik-adik, dapat dipahami penjelasan dari Ibu tadi? Bisa, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian satu kelompok ya? Iya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya saja sama Ibu ya. Kita boleh Jadi di situ terlihat ada media gambar di situ. Tips sehat dan juga pada masa remaja. Di sini ada media gambar, ada makanan pokok, lauk, buah-buahan, dan sayuran. Jadi tolong diamati, dicermati gambar itu, terus perhatikan di belakangnya ada teks prosedur. Teks prosedur di belakangnya. Nah, adik-adik isi jawab pertanyaan yang ada 6 nomor yang di belakangnya. Dijawab di kertas 1 lembar. Nanti sebentar dari masing-masing kelompok Ibu minta untuk mempresentasikan. Jika ada yang
ditanyakan, silakan bertanya. Selesai? Sudah semua? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu, kelompok Itra. Oh, mohon maaf, kelompok berapa? Kelompok 2 kita ini. Kelompok 2. Oke, kita mulai dari kelompok 2 dulu, silakan. Hasil diskusinya. Iya. Siapa pembaca sasaran bacaan ini? Jadi pembaca sasaran bacaan ini adalah remaja. Oke, baik. Apa pesan yang disampaikan dalam bacaan ini? Pesan yang disampaikan dalam bacaan ini adalah untuk memperhatikan makanan yang dimakan untuk energi dan gizi yang cukup seimbang sehingga mendukung tumbuh kembang pada masa remaja. Yang ketiga, mengapa kalian harus memperhatikan makanan yang kalian makan? Karena perubahan fisik, mental, dan meluasnya lingkungan sosial ini mendorong untuk beraktivitas dengan lebih sering. Jadi total kebutuhan gizi pada masa remaja paling tinggi dibandingkan dengan tahapan usia lainnya, dan banyak perubahan yang terjadi di masa remaja. Kemudian bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh? Yang pertama, makan makanan mentah sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Kemudian yang kedua, selain sayur, pastikan makanan utamamu mengandung lauk pauk sumber protein hewan dan nabati. Yang ketiga, kalian juga harus mengonsumsi buah yang kaya akan vitamin minimal sekali sehari. Yang keempat, terakhir, konsumsilah produk olahan susu yang mengandung vitamin dan mineral 3 kali dalam seminggu. Kemudian yang kelima, kegiatan sehat apa saja yang masih sulit kalian lakukan, yaitu makan makanan sayur yang kurang, terus juga olahraga, dan makan makanan instan. Ya gitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Kelompok 2, jawabannya sudah cukup bagus dan saya pikir kelompok 2 sudah mendengar dengan baik dan mengerti paham akan apa yang ditanyakan dan apa yang harus dijawab. Dari kelompok lain ada yang mungkin berbeda? Kelompok 1, Ibu. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, saya akan membacakan hasil jawaban dari kelompok 1. Pertama, siapa pembaca sasaran bacaan ini? Pembacanya sasarannya adalah remaja. Kemudian kedua, apa pesan yang disampaikan dalam bacaan ini? Yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga, mengapa kalian harus memperhatikan makanan yang kalian makan? Yaitu kebutuhan energi dan gizi yang cukup. Yang keempat, bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh, yaitu dengan menjaga pola makan dengan makanan yang bergizi dan seimbang seperti 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang kelima, kegiatan sehat apa saja yang masih sulit kalian lakukan, mengapa? Yaitu yang pertama, makan teratur, kemudian olahraga dan tidur yang cukup. Ya, terima kasih untuk untuk Dikresa ya sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Saya pikir juga hampir sama ya dengan kelompok 2 dengan kelompok 1 maksud saya. Untuk kelompok 3 mungkin ada sedikit berbeda nih. Oke, silakan dibaca ya. Nanti dimulai. Jadi nomor 1, siapa pembaca sasaran pada bacaan ini? Yakni remaja. Dan yang kedua, apa pesan yang disampaikan dalam bacaan ini? Jadi pesan yang disampaikan yakni mengenai kebutuhan energi dan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang tubuh. Kemudian yang ketiga, mengapa kalian harus memperhatikan makanan yang kalian makan? Yakni untuk memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh seperti fisik. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh? Yakni makanlah makanan utama sebanyak 3 kali sehari, kemudian makan sayur, mengonsumsi buah, dan mengonsumsi susu. Dan yang ketiga, kegiatan sehat apa saja yang masih sulit kalian lakukan? Yakni salah satunya adalah olahraga. Terima kasih. Baik, dari ketiga kelompok tadi itu
sudah menyimak kurang lebih hampir sama ya. Saya pikir adik-adik semua sudah memahami bagaimana menyimak teks prosedur ini. Ibu akan mengevaluasi dari masing-masing jawaban yang adik-adik sampaikan tadi. Yang soal nomor pertama, siapa pembaca sasaran bacanya? Tentu saja remaja ya, sudah jelas bahwa disampaikannya ada, karena itu tersalah apabila orang mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa transisi sebelum kalian menjadi dewasa sesungguhnya. Jadi jelas sekali dalam bacaan ini bahwa sasaran dari bacaan ini adalah remaja. Nah, pertanyaan kedua, apa pesan yang disampaikan dalam bacaan ini? Dari gambarnya saja kita sudah paham bahwa ini tentang makanan bergizi untuk remaja. Dan gambarnya tips sehat dan bugar pada masa remaja. Mengapa kalian harus memperhatikan makanan yang kalian makan? Jawabannya apa ya? Fisik, mental, dan bukan sosial. Oke, baik sekali ya. Jadi karena setiap remaja itu butuh gizi yang cukup untuk bagaimana kita bersosialisasi pada lingkungan luar kita. Selanjutnya pada nomor 4, bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh. Makanan yang sehat, olahraga, Nah, bagus sekali ya. Ada di sini bagian dari teks prosedur dan teks ini, yaitu yang ada 4 nomor. Yang pertama, makanan utama sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Yang kedua, selain sayur, pastikan makanan utama mengandung lauk pauk. Yang ketiga, kalian juga harus mengonsumsi buah yang kaya akan vitamin. Dan terakhir, konsumsilah produk susu yang mengandung vitamin dan mineral minimal 3 kali seminggu. Nah, itu bagian dari teks prosedur. Jadi dalam teks ini ada teks prosedur yang adik bisa telah lagi dan jawab dengan baik. Saya pikir sudah bagus tadi jawabannya. Nanti tugasnya dikumpul ya supaya bisa bernilai. Dan yang kelima, kegiatan sehat apa saja yang masih sulit kalian lakukan? Mengapa? Jadi dari tadi apa sih kegiatan sehat yang sulit dilakukan? Olahraga, sama ya, kalau itu juga olahraga, sering kelar makan, ada merupakan bagian dari kegiatan yang tidak sehat. Nomor 6, perhatikan gambar isi piring buku pada bacaan di atas. Apakah itu termasuk pada gambar yang belum dibahas pada bacaan? Informasi apa itu? Menurut adik-adik, kalau memperhatikan gambar yang disediakan ini, adakah informasi yang terlewatkan dari teks prosedur? Tidak ada ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi tolong dikumpul tugasnya yang tadi. Ibu akan memberikan tugas kelompok lagi untuk minggu depan. Masih namanya seputar teks prosedur ini. Oke, terima kasih ya. Oke, karena waktu pertemuan kita akan berakhir, Ibu akan beri tugas ya. Ibu akan beri tugas, Ibu tulis di papan. Tulis ya, tugasnya ada di rumah.
Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih ya. Ibu pamit ya. Oke, assalamualaikum. Don't you